Kapal tanker meledak di tengah lautan. Sirine dibunyikan di Israel di tengah serangan rudal. Bukan Iran, bukan Hizbullah. Houthi yang bertanggung jawab atas serangan ini. Kelompok Houthi mengumumkan tindakan ofensif yang kesekian kalinya terhadap Israel sebagai bagian dari front pendukung terhadap Palestina. Kalau kita bicara rentetan serangan Houthi sejak September, Houthi terus mengintensifkan serangannya ke Israel. Pada 15 September, kelompok Houthi meluncurkan rudal balistik hypersoniknya ke Israel, di mana rudal ini berhasil menghindari sistem pertahanan setiap negara, jet tempur, sistem pengacau, dan melewati wilayah udara Arab Saudi dan Yordania tanpa terdeteksi atau ditembak jatuh. Klaimnya, rudal yang ditembakkan berhasil mengakibatkan kebakaran pipa gas di Tel Aviv, yang artinya berhasil mengelabui Iron Dome. Houthi lalu kembali melakukan rentetan serangan. Tanggal 26 September, kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan pada malam hari yang memicu sirine di Israel Tengah. Houthi meluncurkan rudal balistik ke target militer di Tel Aviv, di kota pesisir selatan Ashkelon. Meski begitu, pasukan IDF menyebut sistem pertahanan Arrow mencegat rudal di luar wilayah Israel. Motif serangan ini adalah sebagai serangan balasan atas serangan udara Israel yang menewaskan komandan senior Hizbullah, Mohammad Zurur. Mengapa Houthi merespon kematian Zurur? Itu karena ia adalah salah satu dari beberapa penasihat utama yang dikirim oleh Hizbullah ke Yaman untuk melatih Houthi yang juga didukung oleh Iran. Kemudian, rentetan serangan selanjutnya terjadi pada hari Jumat 27 September. Houthi juga menyebut menargetkan 3 kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah dengan 23 rudal balistik dan bersayap, sebuah pesawat-pesawat tak berawak. Dengan rentetan serangan ini, kelompok Houthi telah menembakkan lebih dari 220 rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat tanpa awak ke Israel selama 11 bulan terakhir pasca serangan 7 Oktober 2023, yang mana sebagian besar ke arah kota paling selatan Eilat, berusaha menghancurkan markas Mossad. Sebagai balasannya, Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman. Pelabuhan-pelabuhan utama dan pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Houthi dibom. Serangan hari Minggu di pelabuhan Ras Isa dan Hodeidah mengakibatkan ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan orang. Tapi, serangan bertubi-tubi Israel tidak membuat Houthi mengendorkan serangannya. Kelompok Houthi juga mengklaim pada 30 September menembak jatuh drone MQ-9 Reaper, drone canggih buatan Amerika Serikat yang didesain bukan hanya sebagai pengumpul data intelijen, tapi juga jadi persenjataan untuk mengeksekusi target, baik itu bergerak maupun tidak bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Harganya juga tidak main-main, mencapai 494 miliar rupiah per unitnya. Ini bukan kali pertamanya Houthi berhasil menembak jatuh drone canggih Amerika. Sejak Houthi merebut wilayah utara negara itu dan ibu kotanya, Sanaa, pada tahun 2014, militer Amerika Serikat telah menyaksikan Reaper ditembak jatuh di Yaman pada tahun 2017, 2019, 2023, dan 2024. Jumlahnya lebih dari 10. Sementara di laut, seperti biasa, Houthi menargetkan kapal-kapal yang menyeberang di Laut Merah. Pada awal Oktober, kelompok Houthi merilis sebuah video yang menunjukkan sebuah kapal tanker minyak Inggris jadi sasaran di Laut Merah sebelah barat Yaman dengan awan asap hitam tebal menyebar di langit. Menurut Houthi, serangan itu dilakukan dengan menggunakan kapal tak berawak sebagai bagian dari operasi militer mereka terhadap kapal-kapal Amerika dan Inggris dan sebagai kelanjutan dari blokade Laut Merah terhadap musuh Israel. Selama akhir September hingga awal Oktober, Houthi mengaku bertanggung jawab atas 3 serangan di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Kapal Inggris Cordelia Moon misalnya yang menurut kelompok Houthi mengalami kerusakan parah, rusak pada tangki sisi kirinya. Kapal lainnya adalah kapal curah berbendera Liberia yang mengalami kerusakan setelah terkena rudal sekitar di sebelah barat Laut Hodeidah. Kapal ketiga adalah Maratopolis di Samudra Hindia. Kelompok Houthi mengklaim bahwa kapal ini diserang dengan 8 rudal balistik dan rudal bersayap, pesawat tak berawak, dan sebuah kapal permukaan tak berawak.
Dan kemudian kelompok Houthi menyerang Tel Aviv dengan 2 rudal balistik yang menandai 1 tahun operasi pejuang perlawanan Palestina terhadap wilayah yang diduduki Israel. Serangan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan berkelanjutan Houthi terhadap Gaza dan Lebanon, yang mana keduanya telah jadi sasaran serangan intensif oleh Israel sejak Oktober tahun lalu, tepatnya 2023. Houthi bahkan bersumpah akan terus melancarkan operasinya hingga rezim Israel menghentikan perang dan pengepungan yang dilakukan Israel terhadap Gaza dan juga menghentikan serangannya terhadap Lebanon. Tapi, dukungan bukan hanya datang dari kelompok Houthi. Warga Yaman juga menegaskan dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap Gaza dan Lebanon. Dalam serangan yang diluncurkan sebagai peringatan operasi 7 Oktober, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Syari mengumumkan rudal Palestina II dan Zulfikar digunakan dalam operasi tersebut. Ini merupakan pertama kalinya kelompok Houthi mengerahkan kedua rudalnya secara bersamaan. Nah, bagaimana spesifikasi kedua rudal ini? Rudal Palestina II. Kelompok Houthi mengklaim kalau rudal Palestina II ini sebagai rudal hypersonic berbahan bakar padat 2 tahap dengan jangkauan 2.150 km dan mampu mencapai kecepatan Mach 16 atau sekitar 19.700 km per jam. Rudal ini juga disebut mampu bermanuver pada kecepatan tinggi dan punya karakteristik siluman yang dimaksudkan untuk mengatasi sistem pertahanan tercanggih di dunia. Rudal Palestina II sempat dipamerkan pada 16 September kemarin. Tapi, seperti dalam kasus-kasus sebelumnya, tampak ada perbedaan antara pernyataan Houthi dan kenyataan. Dari gambar dan video yang tersedia, dan dengan asumsi bahwa rudal dalam video Houthi ini memang diluncurkan ke Israel, tampaknya Houthi menggunakan Khaybar Shekan Iran. Khaybar Shekan adalah rudal balistik jarak menengah yang diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Rudal ini merupakan bagian dari keluarga rudal Fatah yang dikembangkan Iran sebagai bagian dari upaya rezim tersebut untuk memproduksi rudal balistik berbahan bakar padat. Jangkauan Khaybar Shekan yang dinyatakan adalah sekitar 1.450 km dan membawa hulu ledak seberat 500 kg. Sementara rudal Zulfikar ini kali pertamanya Houthi meluncurkan rudal ini. Tidak banyak informasi tentang rudal Zulfikar. Namun klaimnya Zulfikar adalah rudal jarak menengah berbahan bakar cair dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 2.000 km. Menurut media Al-Mayadin, rudal ini bisa bermanuver dan punya kemampuan menghindari pertahanan udara musuh dan sistem deteksi berbasis satelit. Selain kedua rudal ini yang ditembakkan sebagai tanda 1 tahun operasi Badai Al-Aqsa, sebelumnya kelompok Houthi menargetkan Tel Aviv dan pelabuhan Eilat di bagian paling selatan Israel dengan beberapa pesawat nirawak Yafa dan Samad 4. Lalu, bagaimana internasional merespon ini? Abdul Malik Al-Houthi menyebut kalau serangan ini sebagai tindakan sah. Dalam pidatonya untuk menandai peringatan 1 tahun penyerbuan Gaza, Houthi memuji ketangguhan Gaza yang selama setahun bertahan dibombardir Israel tanpa bantuan eksternal. Di sisi lain, menandai setahun sejak serangan pada 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahwa Israel akan terus berperang. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris di tempat yang terpisah memperingati 1 tahun serangan itu. Keduanya mengatakan dukungan mereka terhadap Israel tidak tergoyahkan dan menyoroti penderitaan di Gaza di tengah kampanye militer Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Tapi, di tengah kekerasan dan kekacauan yang sedang berlangsung, Houthi menyebut Yaman bersatu dengan Iran dan gerakan perlawanan di Iran dan Lebanon dalam mendukung rakyat Palestina. Badai Al-Aqsa secara efektif telah mengakhiri perang pendek yang dilancarkan rezim Israel terhadap Palestina, menjerumuskan rezim pendudukan ke dalam perang gesekan yang akan melemahkan Israel dan sekutu-sekutunya, katanya. Pejabat Yaman mengutuk dukungan militer Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap rezim Israel, yang menurutnya membuat Amerika Serikat terlibat dalam pembantaian rakyat Palestina. Houthi yang tergabung dalam poros perlawanan bersama dengan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, serta beberapa kelompok di Irak dan Suriah membuat pernyataan bersama ke Israel.
Secara khusus, juru bicara Houthi, Yahya Shareh, juga memuji aksi Iran. Ia menegaskan juga akan terus melancarkan serangan kepada Israel dan para sekutunya.